Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Maulana. Ya. Banyak yang baru bergabung Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim buat keluarga saya semuanya ya. Semua jamaah Islamit Indah. Mulai dari pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Dan lebih khusus lagi yang baru bergabung. Nah. Indonesia Tengah dan Timur. Masya Allah kita lagi ngebahas apa? Ayo, Ustadz ayo, Ahmad ayo, kan ayo. apa? Ayo, Ayo. ayo. Fulus. Cara Fulus datang. datang. Wah gimana caranya? Ayo biar rezekinya semakin bertambah. Biar mau tahu rahasianya supaya cara fulus datang kita belajar pagi hari ini. Kita bedah rahasianya seperti apa. Tapi sebelumnya ada tayangan yang aku mau kasih lihat dulu ke jamaah. Insya Allah tayangan ini bisa menginspirasi kita semua ya. Silakan ini dia tayangannya. Halo, udah kedatang satu. Halo mas. Kucingnya banyak banget kan. Sini tante mama kasih. Banyak banget nih hari ini. Dah. Terus ini nasi buat masnya. Mam. Minum. Nih. Dadah. Dah. Semoga sehat selalu ya mas. Bye-bye. Masya Allah, tadi kita sama-sama ngeliat tayangan jamaah yang ada di rumah. Ini kronologisnya adalah seseorang perempuan yang berhati mulia yang mau membantu orang yang menderita gangguan jiwa gitu. Nah Ustadz Ahmad kan di video ini katanya ketika orang itu mau menolong orang lain, alhamdulillah ternyata Allah malah ngasih dia rezeki yang berlimpah. Jadi kan ibu ini berdagang, dagangannya malah semakin laku Ustadz Ahmad kan. Berarti jamaah juga pasti berpikir dong, wah berarti kalau misalnya kita ngasih uang ke orang lain, harta kita nggak akan berkurang dong, malah semakin bertambah. Kan contohnya udah ada gitu kan. Tapi ada juga takutnya yang berpikir gini, kalau misalnya aku ngasih ke orang lain nih, tapi ternyata aku malah jadi semakin bangkrut, bagaimana tuh hartanya hilang. Itu gimana Ustadz Ahmad kan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah memberikannya kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan, orang yang kesulitan, orang yang sakit jiwa atau kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, ini bisa mengurangi harta kita? Maka jawabannya tidak sama sekali. Justru malah memperbanyak dan menjadikan harta kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu buah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Rasulullah, manaqasa malun min sadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bertambah dan bertambah. Lihat, Nabi katakan sampai 3 kali. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah, tapi bertambah dan bertambah. Semakin bertambah, semakin bertambah. Akan tetapi perlu kita ketahui, jangan sampai niat kita bersedekah itu karena ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala harta yang berlipat ganda. Niatkan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Memberilah karena mengharap ridho Allah. Kalau kita memberinya karena mengharap ridho Allah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan kagetkan kita dengan pemberiannya yang melimpah. Tapi kalau kita niatnya karena sesuatu daripada dunia, maka hanya itu saja yang kita dapatkan, tapi kita nggak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi jelaskan di dalam hadisnya, matala famalun fi barrin wa bahrin ila biman izakat. Wa fi riwayatin bihabsi zakat. Tidaklah harta di bumi ya dan di darat, di lautan ini hilang, habis, hancur, binasa kecuali dengan sebab kita mencegah diri daripada mengeluarkan zakat. Kita nggak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, maka ini penyebab rezeki kita justru dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah sudah katakan, matalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Kata Allah, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala ibarat satu biji yang mana akan berbuah 7 ranting, setiap rantingnya akan berbuah lagi 700 biji. Ya, sampai lipatan yang tidak terlipat. Itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah berinfak seperti itu. Maka semakin bertambah selama niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena al jaza bijinsil amal, setiap perbuatan tergantung niatnya. Ya, balasannya itu tergantung bagaimana pengorbanannya dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Infakkan apa yang ada di kantong kamu, maka niscaya Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Mungkin orang yang bersedekah tapi bangkrut dikarenakan niatnya nggak karena Allah. Nggak karena Allah Nggak ya. karena Allah. Bisa jadi terkontaminasi dengan penyakit ria dan Ria. lain sebagainya. Ada satu buah cerita pendek ketika Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha wardoha, istri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika sedang sakit menginginkan memakan buah delima, maka Sayyidina Ali berangkat ke pasar lalu kemudian meminjam pinjaman uang karena tidak punya uang, lalu membeli sebuah delima di pasar, lalu kemudian dibawa pulang untuk istrinya. Ternyata di tengah jalan bertemu dengan seorang fakir miskin yang dia sedang kelaparan. Lalu ditanya oleh Sayyidina Ali, "Engkau kenapa?" "Saya sudah berhari-hari nggak makan, padahal saya pengen makan buah delima." Akhirnya Sayyidina Ali bingung, nih buah delima istri saya kepengen di rumah, kalau saya kasih istri saya nggak kebagian. Tapi karena didikannya Nabi Muhammad, ya udah kasih aja. Dikasih tuh delimanya. Lalu kemudian pulang tanpa membawa delima. Lalu kemudian cerita kepada Sayyidah Fatimah, tadi ada orang fakir miskin yang dia udah lama nggak makan, kelaparan, akhirnya saya kasih tuh buah delima. Ternyata nggak berapa lama kemudian datang sahabat Salman Al-Farisi, Ya. bawa satu bejana isinya delima. Pas dibuka sama Sayyidina Ali 9 buah. Sayyidina Ali bilang, ini kurang satu wahai Salman. Kamu tahu dari mana? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Siapa orang yang datang dengan satu kebaikan, Allah balas dengan 10 kebaikan. Saya yakin dengan firman Allah, ini cuma 9, enggak 10, berarti kurang satu. Salman keluarin dari kantongnya, saya cuma mengetes keyakinanmu kepada Allah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Ahmad. Kan berarti dari setiap rezeki kita sebagian itu memang ada rezeki dari Betul. orang lain. Untuk Nah, kita berikan. untuk kita berikan. Dan itu menjadi berkah rezeki kita. Masya Allah. Dan yang penting niatnya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Betul. Ta'ala. Baik jamaah, akan kita lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya ada artikel yang mau aku bacain. Insya Allah ini artikel mengenai seorang pria yang membalas kebaikan orang lain di masa lalunya. Tak lupa kebaikan seorang wanita di masa lalu, pria yang kini berhasil menjadi kepala kepolisian ini mendatangi wanita yang 30 tahun lalu kerap memberinya makanan sewaktu ia masih kecil. Masya Allah, berarti ini bisa dibilang tidak lupa akan jasa seseorang ya. Kacang tidak lupa kulitnya, Masya Allah. Ternyata benar ya kalau kebaikan yang kita lakuin itu mungkin bisa jadi sebab kemudahan-kemudahan kita di masa depannya nanti ya. Nah,